sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Walal hawariyuna nahnu ansarullah. Walal hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa makarullahu wallahu khairul makirin. Wa makarullahu wallahu khairul makirin. Idh qala Allahu ya Isa mutawaffika wa rafi'uka ilai. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Waja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun.
fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Mangawian itiat 52 hiji 2 3 falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Falamma maka ketika ahassa merasa Isa Nabi Isa atau Yesus minhum dari mereka, dari Yahudi, dari Bani Israel,
al-kufra, kekufuran, penentangan, pembangkangan. Qala, Nabi Isa berkata, man, siapakah ansari yang akan menjadi penolong-penolongku ilallah, kepada Allah. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, al-zahir annahu arada man ansari fi da'wati ilallah, siapa yang akan menolongku dalam dakwah kepada Allah. Qala al-hawariyun, maka orang-orang Hawari berkata, nahnu ansarullah, kami para penolong Allah, para penolong menuju dakwah kepada Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi anna, bahwasanya sungguh kami muslimun, orang-orang yang Islam, berserah diri kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, pada apa yang kau turunkan, Injil dalam konteks ayat ini, juga Torah. Wattaba'na rasul, dan kami mengikuti Rasul, dalam konteks ini Nabi Isa. Faktubna, maka catatlah kami, ma'asyahidin, beserta orang-orang yang syahid. Syahid di sini bisa bersaksi akan kebenaran ajaran Islam ataupun sampai mati syahid. Wa makaru, dan mereka membuat makar. Wa makarullah, dan Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Makar sudah jadi istilah bahasa Indonesia juga, ya, yaitu setiap rencana atau upaya untuk mencelakakan. Di Al-Quran diantaranya ada di surat Al-Anfal yang tadi kita baca. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Makar orang kafir Makkah ke Nabi Muhammad itu bunuh atau usir, itu makarnya. Atau seperti kaum Tsamud kepada Nabi Sholih, wa makaru wa makarna makro wallahu khairul makirin. Apa makar kaum Tsamud? Mereka berkata, lanubayyitannahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Ya, kita akan bunuh dia dan pengikutnya malam-malam, lalu nanti kita katakan kepada keluarganya, kami nggak tahu siapa yang membunuhnya, gitu. Jadi makar itu upaya bagaimana mencelakakan seseorang, ya. Dan di sini ayat-ayat ini yang sering disorot ya oleh para kristolog, diantaranya yang terkenal Ahmed Didat. Ahmed Didat ini gurunya Zakir Naik, ya, India, ulama India, bahwa kisah penyembelihan itu kan bahasa Inggrisnya crucifixion pakai X, ku Ahmed Didat diganti jadi crucifixion, fiksi pakai C. Fiksi itu kan kisah dongeng,
dongeng tentang penyaliban. Ini jelas membantah membantah klaim orang Kristen bahwa Yesus itu diturunkan untuk mengorbankan dirinya untuk menutup dosa waris. Karena dosa waris yang diwariskan oleh Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu hanya bisa terhapuskan dengan mengorbankan anak Tuhan. Kalau memang anak Tuhan itu diturunkan untuk dikorbankan, kenapa banyak drama? Kenapa Nabi Isa sampai memohon pertolongan? Enggak, suatu datang langsung kepada tentara Romawi ini, saya mengorbankan diri. Enggak usah banyak drama. Di sini sama digambarkan, ketika Nabi Isa mendapatkan penentangan, Nabi Isa memohon pertolongan. Dan ini tolong dicatat, bukan berarti tidak tawakal, karena di Al-Quran juga kan ada intang surullah yang surkum. Jadi umat Islam itu wajib menolong Allah. Menolong Allah itu maksudnya menolong agama Allah, da Allah betul-betul pertolongan. Menolong agama Allah itu menolong dalam dakwah dan jihad. Dan Nabi SAW pun pernah mengalaminya dalam musim-musim haji, sejak meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi itu setiap musim haji itu berdakwah ke kabilah-kabilah non Quraisy dan berkata, man rajulun yu'wini hatta ablugha kalam rabbi, siapa orang yang mau melindungiku agar aku bisa menyampaikan firman Tuhanku. Wa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi, sungguh orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan firman Tuhanku. Itu datang ke kabilah-kabilah susulumbutan. Makanya ketika bertemu dengan orang-orang Madinah yang juga mencari Nabi, itu kan bersembunyi di Aqobah, Aqobah itu kan bukit yang sekarang dijadikan jumroh atau jamroh, Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2 itu susulumputan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pun pernah melakukan ini, yaitu mencari pertolongan, mencari bantuan, dan itu tidak berarti tidak tawakal kepada Allah. Sebagaimana disinggung dalam ayat-ayat, usaha wajib, tawakal wajib, terutama dalam hal dakwah. Dan ini juga menjadi sunnah dakwah. Sunnah dakwah itu Nabi Muhammad SAW saja. Kurang bagaimana Nabi itu bagus akhlaknya, bagus bicaranya, dermawan, angger mendapatkan penolakan. Nabi Isa juga sama. Baik Nabi Muhammad, baik Nabi Isa sama-sama mengalami ancaman pembunuhan. Urang banyak, alhamdulillah, mualah paling dipoyokan unggul Wahabi cenah gitu. Dipoyokan unggul teu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anggap lalulah gitu, dialog saja, wajadilhum billati ya ahsan, dengan cara yang terbaik, tong kababawakeun moyok gitu. Jadi Nabi Isa, Nabi Muhammad ini sama, mengalami makar dari orang kafir untuk membunuh. Dan kemudian Hawari ini wasohih, kata Imam Ibnu Katsir, annal Hawari artinya an-nasir. An-nasir itu penolong. Jadi ansor, Hawari teh mun bahasa Arabnya ansor, para penolong agama Allah. Kalau dalam sejarah Kristen ini adalah 12 murid Yesus, yang disebut apostolos. Salah satunya yang berkhianat itu si Yudas Iskariot yang kemudian disalib. Dan di sini tergambar bagaimana keteguhan
dari hawari. Hawari siap sigap. Ya, jadi ketika Nabi kalau sekarang mubaligh dai butuh pertolongan siap menolong. Ya. Ansarullah amanna billah wasyhad bi anna muslimun. Ya, ini peneguhan bahwa kami siap berislam. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ya ini membuat makar. Apa makarnya? Ya sebagaimana kita tahu dalam catatan sejarah, mereka berusaha melanjutkan tradisinya yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, membunuh para nabi dengan alasan yang tidak hak. Dan kita tahu ya dalam sejarah, jadi karena kan saat itu Palestina sedang di bawah kekuasaan Romawi. Semua Palestina, Syam, Suriah, Yordania itu ngageblek Kristen. Pusatnya di Istanbul, ya, di Konstantinopel, Turki. Saat itu maka rabi-rabi Yahudi bikin makar menghasut bahwa Isa ini sesat, menyesatkan dan meresahkan, dilaporkan ke Romawi dan memohon hukuman mati ya untuk Nabi Isa. Dan itu kemudian terjadi. Tapi wa makarullah, Allah ternyata bikin makar lagi. Orang Yahudi bikin makar, Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya membuat makar. Apa makar Allah? Idz qala Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sungguh aku akan mewafatkan kamu. Para ulama sepakat yang dimaksud wafat di sini bukan mati tapi tidur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Ya, atau di surat Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa baik ketika matinya atau yang belum mati dalam tidurnya. Ya, jadi nu tidur teh wafat. Maka dari itu doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Naon mati teh? Wa tidurnya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Naon maut didinya? Tidur. Ya. Di mutawafika di sini bukan mati meninggal dunia, ya. Karena di dalam surat Az-Zukhruf jelas, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, dan sungguh Nabi Isa itu jadi tanda kiamat. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang mutawatir, ya, meskipun dalam nilai ahad, tapi ahadna syibhul mutawatir, bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi menjadi hakim yang adil. Untuk apa? Untuk yaksirus solib, menghancurkan salib. Salib itu kan Nabi Isa, ya. Salib itu simbol Nabi Isa yang disalib. Jadi dihancurkan semua. Wa yaqtulul khinzir, membantai babi. Karena zaman Nabi Isa juga haram. Dasar bangsa babi kan disebut lagi di Al-Qur'an, ya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dihalalkan babi sama orang Kristen sama orang Yahudi. Itu dibantai nanti babi, ya. Dan kemudian menciptakan keadilan untuk umat manusia bareng dengan Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi teh khalifah anu adil, nya lain jelema nu turun ti langit. Kalau Nabi Isa betul turun dari langit. Karena di sini disebutkan wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepadaku. Makanya nanti di hadis-hadisnya Nabi Isa itu turun di Menara Putih Masjid Damaskus
sampai sekarang menara putih itu diabadikan. Di zaman harita, di zaman Nabi sampai sekarang bodas tong dikonengkeun awas. Bid'ah ya. Masjid Damaskus di Suriah. Ya. Hadis-hadisnya sahih. Kemudian wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikan kamu dari orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauq, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqal ladzina kafaru, ada di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini janji Allah yang ditegaskan juga di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya. Orang-orang beriman beramal soleh akan diberikan kekuasaan di atas orang kafir, akan diteguhkan agamanya, dan ketakutan yang semula dijajah takut itu berganti jadi keamanan. Ya, jadi ini dalil bahwa orang Islam akan mengalami khauf dulu tapi nanti menang, mualeleh. Ya, dan itu terbukti ya. Zaman kolonialisme di mana hampir semua negara Islam dijajah, te eleh, ya. Cuma belum menang, ya. Dan kemudian menang. Kolonialisme itu yang hancur. Kolonialisme itu udah jadi ideologi dunia bahwa Jerman itu berhak punya wilayah di luar Jerman, Prancis berhak punya tanah di luar Prancis. Sekarang kan jadi ideologi yang hancur, ya. Jahat. Jadi itu menunjukkan kemenangan orang-orang beriman di atas orang-orang kafir, dan belum lagi nanti janji-janji lain. Nah, Taliban. Tsumma ilayya marjuukum, kemudian kepadaku tempat kembali kalian. Fahkumu bainakum, aku akan putuskan di antara kalian. Fima kuntum fi takhtalifun, padahal yang kalian dulu berselisih di dalamnya, ya. Termasuk dalam hal Nabi Isa, karena di surat An-Nisa wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, ya. Kalau kita baca kisah penyembelihan Nabi Isa, wah itu banyak fiksinya. Pertama tadi, sampai di Injil itu digambarkan Nabi Isa berdoa sampai bercucuran air mata darah. Nah, make jeung ngadoa gitu akhirnya memang diturunkan untuk disalib, ya kan? Kalau memang Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk dikorbankan, kenapa sampai berdoa bercucuran darah? Menunjukkan Nabi Isa itu memang tidak untuk disalib, ya, tidak untuk mengorbankan diri. Termasuk kalau memang Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan, kenapa sampai berdoa seperti itu? Sampai bercucuran darah, langsung tuh simsalabim. Harinya anak Tuhan mah juga Hercules. Hercules suka doa antara anak dewa langsung sakti, ya. Kemudian juga dalam hal menentukan yang mana Nabi Isa, itu kan ada di filmnya si Mel Gibson, ya, The Passion of Christ. Tentara Romawi itu bingung yang nama Nabi Isa, mana Nabi Isa, karena Nabi Isa itu kan susu lumputan. Kayak dulu lah Belanda mau newak Jenderal Sudirman, bari teu apal nu mana Jenderal Sudirman teh, ya, susu lumputan. Bingung, ya. Maka dari itu kemudian kisah penyalibannya juga rahasia. Udah disalib, kemudian dirahasiakan, ya. Jenazahnya yang dikelilingkan cuma salibnya saja. Kemudian disebutkan di dalam Injil itu, sesudah itu kemudian ditusuk, keluarlah darah segar, yang menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak mati disalib, tapi Nabi Isa kalau betul itu mati ditusuk, ya. Dan itu tentu bukan Nabi Isa. Kalau menurut Al-Qur'an walakin subbihalahum, mereka disamarkan yang mana? Karena nggak ketemu tewak we nu aya bejakeun we gitu. Ya Nabi Isa ngalah aman. Itu makar orang-orang Yahudi, ya. Makar orang-orang Romawi Yahudi. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan diputuskan pada hari kiamat, yaitu fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida.
Adapun orang-orang kafir, aku akan menyiksa mereka dengan siksaan yang keras fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Siksaan buat orang kafir di dunia itu adalah dijajah, ya, ditunduk, dikuasai oleh orang-orang Islam. Itu siksaan untuk orang kafir di dunia. Persis nanti ada ayatnya yang tentang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas tu bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa hablim minan nas itu diantaranya adalah mereka dikuasai oleh orang-orang muslim, dan itu terbukti, ya. Meski satu lagi belum kan Nabi menjelaskan nanti pusat Kristen akan kalah, baik Konstantinopel ataupun Roma, ya. Sahabat bertanya, mana dulu? Kata Nabi, Konstantinopel dulu. Konstantinopel sudah terbukti kalah, tinggal ngadaguan hiji di barat, ya. Roma itu simbol dari barat. Peradaban barat kan berpusat pada peradaban Romawi barat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak akan ada yang menolong bagi mereka. Wa amal ladzina amanu wa amilus sholihat, adapun orang-orang yang beriman dan yang mengamalkan kesolihan, fayuwaffihim ujurahum, maka dia akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Yuwafi itu, wafa yuwafi itu sempurna dan lebih, ya. Jadi lamun 10 dibalas 10 begitu, dilebihkan. Dan lebihnya itu kan al hasanatu bi asyri amsalihha, minimal satu kebaikan itu dibalas 10, makanya fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini jadi dalil untuk membantah kaum Murji'ah, ya. Murji'ah itu menaya nama kaum relativis, liberalis. Tidak ada satupun yang berhak mendahului Tuhan, gitu. Semuanya bisa benar, bisa salah, terserah Tuhan. Seakan-akan kita nggak bisa menentukan. Tuh cerita Al-Quran oge, semuanya nanti kembali kepada Tuhan. Tuhan yang akan memutuskan, bukan kita yang memutuskan, gitu kan dalil nanti. Jeung sok dikutip ayat-ayat kieu ngantara anggeus, ya. Padahal kalau dilanjutkan, bagaimana putusan Tuhan teh? Ya, yang kafir disiksa, yang beriman disempurnakan pahalanya. Jadi meskipun Allah banyak dalam ayat, semuanya terserah Tuhan, semuanya terserah Tuhan, bukan berarti nggak jelas konsep kebenarannya. Tetap jelas mana yang kafir, mana yang iman. Dan definisi kafir juga jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Jadi jelas, ya, bahwa orang Kristen, orang Yahudi kafir, fa wa'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.